Jadi udah disasar memang. Oke. Itu sering berhasil? Cukup sering karena apa itu nanti larinya ke wilayah nanti, penginjalan wilayah. Karena kalau penginjalan wilayah itu kan uangnya lebih tebal, maksudnya kekuatan uangnya lebih banyak. Karena kekuatan uang itulah nanti menjawab permasalahan masyarakat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagi para pemirsa yang akan menyaksikan kajian ini, saya ingin memberikan disclaimer bahwa kajian-kajian ini kami buat dikarenakan atau dengan tujuan untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali pada hari ini saya sedang bersama dengan Bang Umar ya? Nah. Mas, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Umar ini seorang mualaf ya berarti ya? Iya. Dulu bersyahadat tahun berapa? 31 Juli 2020. 2020. Ya. Berarti ini tahun ketiga ya? Bersyahadat dulu di mana? Di tempat Pondok Mualaf Anaba Center di bawah asuhan Ustadz Nababan. Ustadz Nababan. Ustadz Nababan yang saya datin bukan? Tidak, karena beliau qadarullah selagi safar dakwah di NTT. Oh gitu. 2020 ya berarti ya. Oke, dari gereja apa? Atau mungkin ada satu institusi gereja di pusatnya di Kota Malang. Oh, pusatnya di Malang. Ya. Terus ada cabang di sini atau gimana? Ya, ada cabang dekat rumah. Di mana? Di daerah Karawang. Oh, Karawang. Ya. Oke. Lu dengar-dengar katanya mantan misionaris? Ya, seperti itu. Misionaris tuh ngapain aja kerjanya? Ya, penginjilan, program kristenisasi. Kristenisasi. Jadi memang tujuan utamanya adalah kristenisasi. Ya. Daerahnya dulu wilayah kerjanya wilayah mana? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur malah. Oh, gerejanya malah di daerah mana? Karawang. Wilayah kerjanya Jawa Timur. Ya. Jawa Timur nih karena Malang dekat pusatnya. Karena kebetulan juga kan sekolah teologi juga di sana. Oh, sekolah teologi ya. Lulusan STT jadi tahun berapa? Lulus Juni 2014. Juni 2014. Oh ya, cukup lama ya. STT apa tuh? Di Malang? Ya. Nama juga nggak perlu sebut? Ya, ada. Oke, nggak apa-apa. Nanti hujan badai nanti. Hujan badai. Di STT itu ada jurusan apa aja? Lulusannya tetap STH, Sarjana Teologi ya, tapi konsentrasinya ada 3. Pastoral, lalu misi penginjilan, terus yang ketiga PAK. PAK itu pendidikan agama Kristen. Berarti waktu itu ngambilnya yang misi penginjilan. Karena itu jadi misionaris. Ya. Jadi kalau misalnya Bang Umar ini udah menyasar satu daerah tertentu gitu, terus apa yang dilakukan dari mulai perencanaannya? Penginjilannya. Jadi penginjilan itu ada 2 tipe. Tipe yang pertama tipe individual, yang kedua ini tipe daerah, tipe wilayah. Kalau misalkan tipe individual itu ada 2 juga, terbagi 2. Ada yang terencana, ada yang nggak terencana. Kalau yang tidak terencana itu, ya misalnya kita lagi makan mie ayam di warung atau di mana, kebetulan ada target nih. Nah biasanya kita main kode-kodean. Oh. Ya, bahasa kode biasanya ada bahasa kodenya itu biasanya kita sebut orang gurun. Oh. Atau enggak kita sebut orang Ismail. Nah, seperti itu. Ismailite gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi, maksudnya dia Mas Umar tuh waktu itu kalau pas lagi yang tidak direncanakan itu beberapa orang gitu ya. Ya, kalau yang tidak direncanakan tuh ya random. Jadi kalau kita mungkin lagi touring atau misalkan lagi berkeliling kuliner atau seperti apa, ada target yang memang kita mau memang tentukan untuk kita targetkan. Ada si fulan ini ya udah kita injili gitu. Oh, sudah berapa orang yang dimurtadin sama Mas Umar? Untuk formalnya 20. 20. Untuk yang nggak formalnya di bawah 100. Oh, oke. Di daerah Jawa Timur aja? Ada mayoritas Jawa Timur, yang lainnya di luar Jawa Timur. Di mana? Di
ada Madura gitu ada atau tempat yang dirahasiakan. Oh gitu. Waduh, ada yang dirahasiakan. Karena ini berhubungan sama sistem penginjilan itu sendiri. Jadi mengapa ketika penginjilan mengapa banyak hal yang di depan kamera ya, ada hal yang tidak bisa disebutkan secara gamblang, karena ketika Anda tahu udah dapat nih 20 dengan formal, di situ Anda baru mengetahui bahwa ada orang-orang pendeta-pendeta itu dalam tanda kutip berbisnis, berbisnis dalam penginjilan itu. Bisnisnya gimana tuh? Ya, satu jiwa itu, kita bilangnya satu orang itu satu jiwa. Jadi istilahnya tuh orang itu dibilang jiwa. Jadi berarti 20 jiwa gitu. Jadi satu jiwa itu ternyata mempengaruhi pendapatan Si pendeta. organisasi atau si pendeta ini dari narasumber uang, Jadi donatur-donaturnya. Jadi satu jiwa nih istilahnya dijual ke gereja gitu? Atau gimana? Jadi donatur kan dari luar negeri. Jadi donatur dari luar negeri mereka merasa terpuaskan, merasa gembira, merasa bangga bahwa Indonesia ini banyak yang Bisa dimenangkan. bisa dimenangkan untuk Yesus. Gitu, Oke. Akhirnya tambah duit lagi biar tambah bersemangat untuk mengucur penginjilan. dananya Ya. dari luar negeri. Ya, tambahan bonus-bonusnya banyak di situ. Satu orang bisa dapat berapa itu kalau? Anak kurang paham berapa nominalnya secara spesifik, tapi bisa dilihat dari harta dari mereka sendiri. Jadi ya nggak kaget ada tadinya pendeta ini biasa saja, tiba-tiba punya rumah gede, ada mobilnya, nambah mobil lama jadi mobil baru, tambah motornya. Jadi dari harta-harta yang secepat itu kan bisa kelihatan kok. Padahal jemaahnya biasa aja, tapi kekayaannya bertambah seperti itu. Gitu ya. Sorry, mau nanya yang tadi di STT. Bener nggak di STT itu ada syarat kelulusan? Kalau mau lulus harus memurtadkan sekian orang gitu, betul nggak? Ya itu 20 tadi. Oh, 20? Ya, 20. Dulu saya tahunya cuma ada 3, ada yang 5, ini 20. 20. Kalau nggak 20 nggak lulus gitu? Tetap lulus, tapi apa ya, dianggap kurang berprestasi ya. gitu ya? Tapi terkadang ya ada makanya Nabi bingung. Anak punya teman yang nggak punya basic penginjilan, tiba-tiba dia udah dapat. Oh gitu. Anak nggak tahu caranya gimana. Jadi kalau nggak salah nih, saya juga ada kalau nggak salah ada brosur tuh, yang kalau mau kelulusan dia minimal harus membawa orang-orang dari ring keluarga pertama gitu katanya. Ya, gitu ya. Nanti kalau enggak baru dari ring kedua gitu ya. Ini 20 orang. Ya, 20. Atau bisa ada pilihan lagi. Kalau misalkan dia nggak bisa 20, ada yang 10. Oh gitu. Ada yang 10. Jadi minimal 10, ada yang maksimal 20. Tapi ada juga pilihan lagi. Kalau misalkan benar-benar nggak bisa, cari kader yang bisa masuk sekolah teologi. Jadi itu nilainya 2. Oh gitu. Nilainya 2. Jadi kita bisa bawa orang masuk STT itu juga ada nilainya. Ya, karena kader sebagai mahasiswa teologi nilainya 2 kalau misalkan kita dapat orang kan. Dia seperti dapat 2 jiwa gitu, dapat jiwa dalam penginjilan. Ya, jadi dari 2014 sampai berapa tadi 2020? 2009. Enggak, lulusnya 2014. Oh ya, 2014. 2014 sampai 2020 bersahadat. Ya. Itu udah berapa orang yang dimurtadkan atau yang bisa dibawa masuk? Justru kalau misalkan 2014 sampai 2020 malah kurang drastis. Yang banyak di tahun berapa? Waktu masih mahasiswa. Oh gitu, Ya, sebelum lulus berarti? Ya. Oke. Karena tadi pertama baru memahami bahwa banyak bisnis. Malahan ada pendeta, dia karena saking butuh dananya, itu buka forum sembako. Jadi acaranya buat sembako, tetapi itu di kameranya itu penginjilan. Padahal hanya bagi-bagi duit aja sembako. Supaya jadi di dalam kamera ini banyak orang yang masuk Kristen. Padahal ini cuma acara sembako biasa. Akhirnya
ketika masuk kamera diliput di dalam kamera, diedit segala macam, kasih ke narasumber ya udah turunlah duit. Jadi kelihatan banyak. Ya, gitu transferan langsung. Oh, ada juga ya ternyata begitu ya. Jenjang karir. Jadi dulu waktu masih kuliah sebelum lulus itu memang wilayah kerjanya memang daerah Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Bisa kasih contoh nggak? Misalnya situ sama teman lagi di warung misalnya. Terus ada Ismailite gitu, ada orang Ismail gitu. Biasanya apa duluan yang diomongin biasanya? Biasanya kalau misalkan kita mau penginjil, yang pertama jangan tanya agamanya langsung. Oke. Terus yang kedua jangan pernah bahas Yesus, jadi ganti Isa. Nabi Isa. Ya, karena kalau Yesus kan, Dengar ya. karena kalau Yesus itu terlalu udah benar-benar nih Kristen nih. Ya. Tapi kalau Isa kan masih familiar sama Al-Quran. Oke. Terus yang ketiga jangan pernah bahas Yahudi. Oke. Apalagi bilang pro Yahudi, itu langsung ditolak. Ya. Oke. Terus yang ngomongin apa jadi? Jangan juga bahas perang salib. Oke. Ya. Nah, jadi kita biasa tanya, Mas, biasanya ibadahnya di mana? Gitu. Jadi ibadah ini kan umum. Kalau misalkan dia tunjuk pura, ya berarti udah ketahuan nih identitas agamanya. Kalau misalkan dia bilang, oh masjid di pertigaan misalnya, atau musola di perempatan, udah ketahuan nih berarti identitas agamanya. Jadi dari situ kita paham dari pertanyaan yang sederhana. Terus? Itu. Setelah itu pendekatan kalau udah tahu dia beragama apa, ya. Terus masuknya dari apa lagi? Sambil kita ngobrol, kita menunggu waktu azan. Oke. Karena orang Kristennya punya pemahaman bahwa orang Islam ini kan azan itu kan panggilan buat beribadahnya mereka. Jadi kalau mereka meremehkan azan, udah ketahuan kualitas keagamaannya mereka seperti apa. Ya. Jadi kecuali kalau sibuk, ya kan. Tapi kan ini lagi di warung nih, nggak sibuk lah. Ya. Tapi kok asik ngobrol, tapi kok dia nggak mau cut ya? Atau kan kalau dia misalkan taat beribadah kan, Mas tunggu dulu Mas azan. Nanti saya sambung lagi gitu atau baru dia. Nah itu kita agak mundur dikit gitu, agak mundur melangkah nih. Berarti agak kuat imannya. Taat gitu berarti ya. Tapi kalau asik ngobrol sampai azan itu habis, sampai ada iqomahnya itu udah berarti kita udah tahu nih kualitas lemah. Kualitas imannya ini seperti apa. Nah baru kita susupin pelan-pelan. Tapi kita lihat dulu. Kalau misalkan dia udah mulai menerima apa yang kita katakan, berarti kita langsung aja to the point penginjilan. Tapi kalau misalkan dia masih agak ragu-ragu, ya perkenalan dulu. Nanti setelah selesai, kadang kita minta nomor HP sama alamat rumah. Terus nanti berikutnya disamperin ke rumah? Ya, disamperin. Sampai ke rumah? Ya, samperin. Oke. Pernah pakai Babel ini? Yang KSI? Bagi-bagi ke orang Islam, pernah nggak? Oh, nggak pernah. Oh, bukan ini kali ya? Ya, soalnya saya punya teman. Saya punya teman itu nggak tahu dari sekolah Alkitab mana, ketangkep sama Satpol PP. Di daerah? Karena ketahuan bawa Quran, bawa Alkitab, bawa Bible di alun-alun Kota Malang. Terus? Ya nggak tahu tuh. Terus akhirnya Ana diskusi dengan teman-teman. Jadi kalau penginjilan itu, ya kita jangan bawa Bible. Bible itu di otak. Jadi jangan bawa apa yang ada dalam tangan. Nggak usah bawa buletin, nggak usah bawa air air doa-doa itu segala macam. Bible nggak usah. Jadi kita paham punya metode, kita paham punya mangsa, target, terus kita paham apa yang memang harus kita lakukan langkah demi langkah. Kalau misalkan dia menerima, ya udah. Kalau misalkan kita menolak, ya kita mundur. Nah, misalnya nih sudah sampai harus datang ke rumahnya. Iya. Terus biasanya Bang Omar ini kalau ngomong sama target itu yang diomongin dari apa dulu biasanya? Dari Nabi Adam. Oh, Nabi Adam. Jadi ada beberapa banyak metode, tapi salah satunya itu tentang Nabi Adam. Yang nanti Nabi Adam dan Adam dan Hawa ini jatuh dalam keadaan dosa. Di Kejadian pasal 3 itu kan nanti dikasih pakaian. Pakaian dari kulit binatang. Nah, pakaian dari kulit binatang itu
berarti kan harus ada pertumpahan darah. Nah, ketika ada pertumpahan darah, di situ sebenarnya dosa telah diampuni. Sebenarnya itu adalah gambaran. Nah, itu gambaran Nabi Isa di berapa ratus kemudian tersalib, mati di atas kayu salib untuk darahnya tercurah seperti itu. Jadi seperti korban bakaran versi imamat lah. Ya. Nah, mewakili gitu ya? Ya, mewakili. Atau menggantikan gitu ya? Yesus sebagai anak domba Allah gitu? Ya, seperti itu. Nah, orang yang nggak kritis kan ambil aja tuh, terbodohi itu. Tapi kalau yang kritis, wah ini akhirnya terjadi diskusi, malah terjadi perdebatan. Pernah anak penginjilan masih junior lah, ikut sama kakak kelas, bilang kan tentang Yesus. Ada yang bilang gini, waduh, aku kok dengar itu pantatku jadi gatal gitu. Terus? Itu karena masih junior kan belum, udah naik hitam tuh, udah marah tuh. Jadi memang target nggak semua target itu langsung menerima. Ada yang menolak, ada yang bertahap. Rata-rata berhasilnya karena apa? Berhasilnya karena kita bisa meyakinkan. Kita bisa meyakinkan, dan memang yang kita incar tuh biasanya ada dua. Jadi orang yang punya semangat Islam tapi bodoh, atau orang yang punya semangat Islam tapi miskin. Oke. Karena kita juga pilih-pilih juga. Ada orang Islam kan beban nih, aib nih, beban. Ada orang dalam agama Islam kan ada yang suka bermaksiat lah, jadi bahan obrolan tetangga, jadi beban masyarakat. Kita juga pilih, wah di Islam aja jadi beban, ngapain kita penginjilan sama orang kayak gini gitu. Masuk Kristen nanti tambah beban lagi di Kristen, ya kan. Jadi kita juga pilih-pilih di dalam menargetkan individual tadi, sistem penginjilan individual tadi, supaya yang kita sorot ini adalah dia punya semangat dalam beragama, tapi karena bodoh, dan juga ada yang karena miskin. Jadi yang lebih ditargetkan oleh Bang Umar pada waktu itu tuh yang bodoh atau yang miskin? Dua-duanya. Oh, dua-duanya? Iya, dua-duanya. Oh, ada iming-iming ya? Ada iming-iming? Bantuan? Kalau anak, enggak. Bukan iming-iming Indomie ya. Bukan? Bukan, tapi... Apa? Supermie? Sama aja. Lebih murah. lebih murah. lebih jatuh. Lebih apa dong? Selain itu apa? Biasanya kita ada beberapa yang bisa di follow up, pekerjaan. Oh, pekerjaan. Ya. Karena ada kasus di salah satu di Sidoarjo lah. Itu dia tertarik sama Kristen. Tapi karena dia pekerjaannya terbatas, dan juga dia masih dibantu sama mertuanya, jadi dia agak sulit untuk masuk. Nah, di situ kita mulai mikir nih, berarti kita ini jangan cuma penginjilan, tapi bagaimana bisa menjawab kebutuhan mereka ketika mereka udah jadi Kristen. Nah, disitulah Ana dan beberapa teman juga berusaha cari link gitu, cari link buat menjawab persoalan seperti ini di lapangan. Jadi tadi yang misalnya ada 20 orang nih udah dapat nih, udah masuk Kristen nih, itu semuanya diserahkan ke gereja? Ada yang diserahkan ke gereja, ada yang kita bina, ada juga yang dilepas. Binanya di mana? Ada tempatnya gitu? Enggak, Bina? di pertemuan aja. Oh. Misalkan kan kita kan weekend. Jadi Senin sampai Jumat siang itu kan kita ngampus. Jadi ada Jumat sampai Ahad sampai Minggu kita pelayanan weekend. Nah, di situ kita titik temu. Oh, kayak diundang. Ya, jadi namanya value atau revalue, ada istilahnya. Jadi bagaimana kita bisa membuat orang ini tambah yakin, bahwa Kristen ini adalah agama yang benar. Jadi yang namanya penginjilan atau kristenisasi itu memang beneran ada ya, Mas ya? Ada. Mas Umar nih saksi hidup nih berarti ya, mantan pelaku gitu ya? Ya, seperti itu. Bener ya berarti ya.
Dan itu setiap mahasiswa STT itu memang dibebankan kewajiban seperti itu? Enggak juga. Enggak semua? Ya, enggak semua. Jadi Khusus yang jurusan misi penginjilan Iya. itu ya? jadi memang ada background yang dia jadi pendeta, ada yang background jadi guru agama, ya ada yang background juga jadi misi penginjilan. Misionaris. Oh, oke. Berarti tidak semua mahasiswa tergantung jurusannya. gitu Ya, Itu berarti memang untuk terjun ke setiap daerah kerja itu memang sudah ada SOP-nya gitu ya? ya. Wah, keren ya. Pakai nama apa tadi? Orang Gurun. Ya, Orang Gurun, orang Ismail gitu ya. ya, itu. Hah? Kenapa? Ada yang mau nanya? Jurusan yang paling mudah di kristenisasikan Apa, Bu? pada saat di kampus di jurusan apa? Jurusan yang paling mudah apa? Di Kristenkan. Kan ini STT, kok dikristenkan, Bu? Justru mereka yang mengkristenkan orang Islam. Bukan, pada waktu itu loh, pada waktu di kampus kan belajarnya di kampus. Gitu. Pada saat di kampus itu kebanyakan anak-anak kampus itu yang bisa dimurtadkan itu yang ambil jurusan apa gitu mungkin. Kok dimurtadkan? Orang mereka Kristen kok dimurtadkan gimana, Bu? Sekolahnya sekolah Kristen. Sekolahnya sekolah Kristen ini, Bu. Iya, jurusannya apa? Iya, kayaknya yang dimurtadkan. Tadi kan ceritanya kalau nggak salah di kampus ya. Waktu dia kuliah, memurtadkan orang paling banyak waktu dia Memurtadkan orang di luar kampus. di luar. Gitu. Memutarkan orangnya di luar kampus. Iya, bukan di iya. area kampus. Bukan. Ya satu kampus Kristen semua, gimana masa dimurtadin, Bu? Oh gitu ya. Jadi memang ada ya. Ya. Dan sampai sekarang masih ada. Oh, dari Aceh sampai Papua komplit. Gitu ya. Ya. Mas Umar tahu nggak kira-kira kalau seluruh Indonesia ini itu dibagi berapa wilayah? Tergantung daerah masing-masing. Jadi tergantung provinsinya masing-masing. Jadi kalau jumlahnya provinsi segitu ya berarti segitu. Jadi nggak main wilayah barat, tengah, timur. Jadi Oh, sesuai dengan provinsinya masing-masing. provinsi di mana ada STT gitu? Oh, enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Jadi kita mau targetkan di provinsi ini ya provinsi ini. Oh gitu. Ya, jadi nggak main barat, tengah, timur atau utara, selatan enggak. Setelah Mas Umar lulus dari STT 2014 sampai 2020 malah tidak melakukan kristenisasi lagi. Ya. Nah, terus ngapain itu? Di Yayasan Rehab. Oh, Yayasan Ya, Rehab. karena memang waktu itu sempat juga pengen kan, pengen udah keliling ini juga, ya sempat kelilingin sedikit lah wilayah di situ, pemetaan namanya, pemetaan wilayah. Tapi pemimpin yayasan itu pernah bilang jangan melakukan seperti itu karena pada saat itu momennya kebetulan kan yang di Ungaran ini kan anak yayasan di Ungaran ini punya cabang di daerah di tempat yang lain. Nah, di tempat yang lain ini itu pada saat itu lagi mengalami tekanan dari organisasi FPI. FPI? Ya, di terus? daerah Temanggung. Oke. Jadi dikira ini adalah yayasan kristenisasi. Akhirnya udah kedetek nih, gitu, udah kedetek. Jadi memang, wah, Masya Allah, FPI itu organisasi yang selalu bentrok dengan penginjil. Gitu ya? Ya, makanya kalau ada orang Islam yang kurang suka FPI, Nah, berarti ada sesuatu. Gitu. ada sesuatu. Kalau misalkan dia nggak suka, dia harus menjawab, dia minimal harus memiliki organisasi yang lebih hebat. Karena memang yang sering bentrok dengan penginjil tuh cuma dua, Jamaah Tablik dan FPI Oh gitu ya? di dalam lapangan. Ya. Makanya sekurang-kurangnya mereka ya mungkin individualnya aja gitu. Tapi secara organisasi mereka sangat bekerja keras untuk mempertahankan ya Islamnya di Indonesia ini. Oke. Masya Allah. Oke. Jadi Ini malah saya baru dengar ini dari mantan misionaris. ya jadi itu yang sering bentrok itu Ya. FPI sama Jamaah Tablik. Oh, yang gitu. sering bentrok dengan gaungnya, kehebatannya dalam tanda kutip ya, yang Ya. semangat luar biasa para penginjil Nusantara. Oh, Mas, di seluruh Indonesia itu kira-kira ada berapa misionaris itu? Wah, Kira-kira?
Banyak nggak kehitung. Jutaan Nggak bisa hitung juga sih, soalnya nggak punya datanya. Jadi nggak ada tapi data. setiap kecamatan pasti ada. Kecamatan. Ya. Terus kalau jumlah umat Islam di seluruh Indonesia yang murtad ada datanya nggak? Di Indonesia nggak punya. Nggak ada. Ya. Ada yang bilang setahun kata 2 juta umat Islam murtad katanya. Ya, tunjukkan aja coba datanya. Karena Nggak pernah lihat datanya. nggak pernah lihat. Oh, oke. Kalaupun pernah, tapi itu hanya omongan aja kan. Tapi secara data akurat tertulisnya kan, makanya kan juga nggak bilang mengakui, tapi ada. Maksudnya ada yang dimurtadkan, tapi untuk angkanya itu saya kurang paham karena memang nggak punya datanya. Nanti bisa didelik nanti. Iya, iya. Nah, kalau targetnya biasanya nih, kan kalau tadi kan Mas Umar kan targetnya kan yang tidak direncanakan tadi. Kalau yang direncanakan bagaimana? Nah, individual yang direncanakan itu memang udah jelas. Target gitu. Iya, orangnya siapa, ininya siapa, misalkan orang kunci biasanya. Oh, oke. Orang Di kunci. sebuah desa. Ya, Oke. jadi udah disasar memang. Oh, oke. Itu sering berhasil. Cukup sering karena apa itu nanti larinya ke wilayah nanti, penginjalan wilayah. Karena kalau penginjalan wilayah itu kan uangnya lebih tebal, maksudnya kekuatan uangnya lebih banyak. Karena kekuatan uang itulah nanti menjawab permasalahan masyarakat di situ. Misalnya ada masyarakat yang bermasalah sama pertanian, di situ muncul. Ada masyarakat Islam yang bermasalah sama nelayan, perikanan. Di daerah nelayan, di situ muncul. Ada masyarakat Islam yang bermasalah dalam gempa bencana, misalkan, di situ muncul. Ada yang di Bali, salah satu daerah di Bali itu kekurangan air bersih. Akhirnya dibikin sumur bor. Oke. Tapi bilangnya bukan kristenisasi, bilangnya buat masyarakat umum. Tapi minimal sebenarnya mereka yang menunjukkan eksistensinya saja. Tapi kalau misalkan mereka sudah mendapatkan hati, nah baru di situ. Jadi tidak mungkin mereka memberikan dana tanpa ada sesuatu ya. Ya, timbal balik seperti itu. Berarti mereka ambil hatinya dulu nih. Gitu ya. Atau enggak paling tidak nanam budi dulu berarti ya. Kalau orang udah utang budi, nanti diajak ke gereja susah nolak gitu ya. Betul. Oke, nah itu ya. Jadi teman-teman ya, para pemirsa ya. Kalau saya setiap kali ngonten bilang masih ada diakui, tidak diakui kegiatan misionaris atau penginjilan atau kristenisasi, ini buktinya masih ada ya, orangnya masih hidup nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah jadi muslim. Sekarang kebongkar kan gitu kan. Nah, ini bukan berarti kita mau cari musuh ya, bukan. Ya, bukan. Tetapi kegiatan-kegiatan yang seperti Bang Umar lakukan itu kan sebenarnya kan melanggar aturan yang sudah ada dari pemerintah kan sebenarnya kan. Ada yang saya tahu tuh surat keputusan bersama dua menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 1 tahun 79 di bab 4 itu dijelaskan. Nah itu tadi salah satunya di Bang Umar kerjakan itu. Nggak boleh door to door, nggak boleh memberikan pamflet, brosur dan segala macam bantuan pangan gitu. Itu yang dulu Bang Umar lakukan berarti kan? Iya. Nggak ada yang laporin gitu? Nggak ada. Nggak ada. Karena masyarakatnya juga nggak tahu ya mungkin ya. Dan juga ya udah berhutang budi. Udah berhutang budi. Udah hatinya kan udah kepegang. Kalau hatinya udah kepegang kan mau gimana? Apalagi masyarakat Indonesia ya. Istilahnya ibarat kata, masyarakat Indonesia kan masya Allah ya. Lia Eden aja ada pengikutnya seperti itu. Iya. Sekelas Lia Eden aja ada pengikutnya. Gitu. Apalagi orang Nasrani yang melakukan penginjilan pasti ada, pasti ada pengikutnya. Itu pasti ada. Pasti ada ya. Pernah nggak Mas Umar pada waktu penginjilan itu membacakan ayat-ayat Quran dan memelintir-melintir artinya? Iya. Pernah. Tapi hanya sedikit aja. Jadi misalkan tentangnya itu tadi Adam dan Hawa. Jadi kita pakai nama istilahnya Nabi Adam. Walaupun di Bible kan nggak ada tuh Adam dibilang Nabi. Ada Bible yang bilang Nabi ada. Oh ya ada. Nggak semua sih. Ya. Dikit banget. Namanya Bible TZI. Nah, itu ada sebut Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ismail, semua disebut Nabi. Yang ini berarti versi LAI. Versi Jadi versi LAI itu kan bilang Adam gitu, langsung Adam.
Jadi kita bilang Nabi Adam, Siti Hawa, atau jadi Nabi Isa. Jadi hal-hal yang aromanya Islamik lah, supaya Kristen ini tidak Kristen ini tidak ditolak. Pendekatannya gitu ya. Pendekatannya. Tapi gini Sat, ada satu lagi Sat. Jadi selain kalau misalkan kan mereka kan punya visi dan misi besar bahwa Indonesia ini supaya diserahkan sebagai umat Tuhan gitu. Jadi biarlah Indonesia ini bilang menjalik ya. Menjadi kerajaanmu di bumi seperti di surga. Waduh. Keren dong. Gitu ya. Ya, itu yang pertama. Tapi kalau itu tidak terjadi, mereka akan berupaya sekuat mungkin. Ya udah, mereka tetap Islam, tapi Islamnya rusak. Islamnya yang punya keyakinan lemah terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pegangan mereka. Jadi kalau mereka tidak bisa mengkristenkan, mereka akan berupaya bagaimana ya mereka tetap agamanya seperti itu, tapi agamanya yang jauh dari dasar pemahamannya mereka, yaitu ya sumbernya kan kalau kita kan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berarti ini kan kita tadi udah dengar cerita nih, Bang Umar nih, pengalamannya dari mulai menjadi mahasiswa STT, melakukan kristenisasi ya, sampai lulus, kemudian direhabilitasi gitu kan. Terus gimana ceritanya kok bisa nyasar ke Islam? Nah, Masya Allah nih. Nah, gimana dong? Jadi itu ceritanya panjang, panjang. Sekitar 2 tahun masalahnya. Oh, kirain 2 tahun ceritanya. Ya, Ceritanya 2 tahun? Iya, maksudnya... Enggak, jangan 20 menit aja. Ya, jadi... Selama 2 tahun maksudnya pencarian? Ya, pencarian dari 2018 itu. 18? Ya. Gimana ceritanya? Jadi awal mulanya itu kan ya diskusi aja, diskusi biasa. Dengan? Lalu, ya dengan... Seorang ustadz? Enggak, lulusan pondok biasa. Ya, jadi udah kerja umum lah, pekerjaan umum. Jadi dia ini, jadi gini, Anda melihatnya dari segi pendidikan, Anda lebih di atas dia. Anda S1 dia cuma tamatan SMA. Yang kedua, dari segi gaji, Anda lebih hebat lah dari dia. Terus dari segi apa istilahnya jabatan, Anda lebih juga hebat daripada dia. Tapi ada yang membuat dia lebih unggul dari Anda. Apa tuh? Memperlakukan kitab sucinya. Jadi ketika dia benar-benar sangat menghormati Al-Quran. Dalam memegang Al-Quran itu beda sama Bible. Ada adabnya gitu ya? Ya, Bible mau taruh di bawah bantal, mau taruh di atas lemari sampai berdebu, mau taruh di karpet setara dengan kaki, itu biasa. Tapi Al-Quran ini dia benar-benar menghargai dan benar-benar mencintai Al-Quran itu, dan itu tadi memakai adab-adab yang bagus ketika memegang Al-Quran. Di situ Anda punya keyakinan bahwa ini berarti orang baik nih. Kitab sucinya aja dihormati kan gitu. Akhirnya mulailah kita diskusi lebih dalam tentang dia berdiskusi tentang Nabi Muhammad, Anda berdiskusi dengan Yesus. Nah, ketika itu baru diskusi dengan Al-Quran, Umar bin Khattab. Ya. Itulah kenapa nama hijrah Ana Umar. Oh, Masya Allah. Lengkapnya Abdullah Umar. Jadi Abdullah itu anaknya, Umar itu sahabat. Habis itu yang ketiga ini baru surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas dengan 4 ayat ini sebenarnya sudah cukup merobohkan kerangka teologis dari Bible. Bahwa Allah itu tidak punya nasab gitu. Allah tidak butuh sesuatu untuk melahirkan dia, dan juga Allah tidak melahirkan oleh yang lain gitu, tidak melahirkan anak gitu. Jadi hanya dia, tidak ada yang lain. Jadi itu 4 ayat itu sebenarnya surat tauhid yang memang dengan 4 ayat itu udah cukup. Sebenarnya kalau misalkan ditafsirkan itu kan pasti udah panjang lebar. Sama para ulama-ulama kita terdahulu.
udah cukup untuk merobohkan sebenarnya. Dan itu benar-benar mujarab buat Ana waktu itu. Benar-benar waktu itu, wah. Itu Iya. malah Bang Umar dapat dari seorang lulusan SMA atau Iya, pesantren gitu iya. ya. Oh. Tapi ya itu tadi kenapa itu 2 tahun? Mm-mm. Yang pertama, ya ego lah, maksudnya Gengsi ya. ya gengsi Oh, juga. lulusan STT gitu man. Terus yang kedua, Ana akui juga, Ana masih cinta dunia waktu itu. Oke. Ana tahu nih konsekuensi seorang Islam ini pindah agama ini bagaimana gitu. Pasti yang paling ini kan dana nih, uang nih. Yang tadinya punya ATM ada isinya pasti Ya. ya seperti itu. Ya. Jadi Langsung kosong gitu ya. ya, jadi itu benar-benar memakan waktu. Tapi alhamdulillah sih, Ana bersyukur bahwa Allah tidak mematikan Ana pada saat itu. Oke. Kalau mematikan kan mati dalam keadaan kafir. Udah selesai gitu ya. Selesai, Oh. finish kan. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu berkecamuk dalam hati Ana ini. Satu, pengen benar-benar ingin memuaskan lagi tentang Islam sebelum benar-benar pindah. Kedua, masih cinta dunia. Ketiga, panas. Udah mulai merasa panas nih. Gimana? Panas Ketika gimana? dalam penyembahan kepada Yesus. Oh. Nah, udah apa ya? Kok ada nggak nyaman nih? Oh gitu ya. Ya, kayak mulai angkat tangan, Oh. tepuk tangan buat ibadahnya kan. Nah, itu kok agak beda ya Tepuk ya. tangannya udah canggung gitu. Bukan, dia tetap bisa tepuk tangan, tapi hati itu kayak ada Oh, oke. apa ya? Ada penolakan gitu. Oh. Jadi kayak lu nyembah, tapi kok ada something gitu. Ada, Hatinya nggak di situ. iya, hatinya nggak di situ lagi gitu. Jadi ya di situ. Diketawain tuh orang mantan Katolik tuh. Itu berapa tahun? 2 tahun? Ya 2 tahun itu. Selama 2 tahun. Terus sampai akhirnya nyerah gimana? Itu masih belum lagi. Jadi belum lagi. Jadi Ana kan mengundurkan diri akhirnya kan Dari dari yayasan. pekerjaan Desember 2019. Nah, Ana juga bersyukur di situ Allah itu menutup Ana dalam mengetahui akibat COVID. Oh. Jadi kan Ana kira COVID itu seperti SARS atau flu burung, efek-efeknya seperti itu. Jadi Ana benar-benar nggak pengetahuan Ana sedikit tentang dampak COVID sampai lockdown sepanjang itu ya dalam sejarah. Tidak seperti flu burung ya, atau flu babi ya, seperti itu SARS. Jadi Desember 2019 mengundurkan diri untuk mendapatkan pekerjaan di luar gereja. Oke. Nah, ketika sudah itu dapatlah pekerjaan. Pekerjaan ternyata di gereja juga. Oh. Gereja lain atau? Iya, Oke. di gereja lain di daerah Jakarta Timur. Oh, oke. Ya, di Terus? situ di situ Ana ingin diorbitkan, pilihannya 2. Satu, menjadi misionaris di Hong Kong. Wis. Jadi, tapi samarannya TKI. Oh, oke. Ya. Terus yang kedua, antara daerah Sumatera, Pulau Sumatera bagian selatan lah. Seperti itu. Mana? Lubuk Linggau? Kisaran Bengkulu. Oh, Bengkulu. Oke. Ya. Habis itu, karena pilih lah Bengkulu lah, nggak usah jauh-jauh gitu. Terus sambil mikir juga, mungkin takdirannya memang orang Kristen kali ya. Oke. Pengen cari kerjaan ya kerjanya di circle itu lagi Oke, gitu. ya. Akhirnya ya udahlah, semangat lagi nih penginjilan nih, semangat lagi. Cari orang lagi. Cari orang lagi Di Bengkulu. di daerah Kampung Melayu. Oh, kamu balik sini Jakarta Ya. Timur. Mulai nih, tapi nggak dapat. Oh. Satu pun nggak dapat. Cuma dapat beberapa orang perkenalan aja, tapi pas penginjilannya nggak dapat. Closingnya nggak dapat. Ya, closingnya nggak dapat. Hingga akhirnya kok, ini ceritanya agak ini ya. Gimana? Hingga akhirnya itu tadi ada momen di mana harus sana memutuskan. Nah, udah akhirnya terjadilah itu tadi
singkat cerita 31 Juli 2020 tadi 31 Juli 2020 akhirnya memutuskan masuk Islam masuk Islam. karena gagal misionaris lagi gitu atau gimana? Bukan, karena itu tadi kembali kayak merasa panas gitu. Oh gitu. Panas, kayak misalkan mendengar penyembahan kepada Yesus gitu kok. Sambil mikir kok manusia nyembah manusia gitu. Oh. Nah itu udah mulai. Itu gara-gara alih kelas tuh ya? Ya. Kok udah mulai kayak gini gitu. Iya benar. Ya. Jadi kebayang-bayang terus gitu ya? Ya kebayang terus. Akhirnya ya udah. Sebenarnya nyampe di Annaba kan tanggal 30 Juli. Tapi karena qadarullah di situ malam, akhirnya diundur ke subuh. Oh, oke. Pas orang takbiran. Oh, oke. Karena pada saat itu kan lagi Idul Adha. Oh, ya. Oh, berarti subuh 31 Juli baru bersyahadat. Ya. Gimana rasanya waktu syahadat itu? Wah, Masya Allah lega, plong. Plongnya kenapa? Ya, plongnya itu terjawab sudah gitu. Terjawab sudah yang selama ini nak cari. Plong karena udah nggak nyembah manusia lagi gitu ya? Ya, seperti itu. Jadi syahadat itu adalah sebuah ikrar bahwa berhenti dari kepercayaan yang salah, lalu memulai kembali kepercayaan yang baru, yang benar, kembali ke fitrah. Betul sekali. Kembali ke fitrah sebagai seorang manusia ya, sebagai seorang muslim ya. Muslim kan cuma orang yang berserah diri kepada satu pencipta gitu ya. Masya Allah. 2020. Terus dari 2020 sampai sekarang sudah belajar apa aja di Islam? Udah mondok? Ya, mondok. Masya Allah. Di mana? Di Annaba itu? Ya, jadi syahadatnya di tempat Pusat Nababan. Pusat Nababan. Ya. Terus mondoknya di mana? Di situ juga? Di Ciputat. Oh, punya Pusat Nababan juga? Ya. Oh, oke. Berapa lama? Sampai Februari 2021. 2021. Oh, belum setahun berarti? Ya, belum. Terus pindah? Ya, pindah. Sekarang pekerjaannya apa? Masih belajar. Masih belajar di pondok? Belajar, ya, mondok. Sekarang di mana? Di pondok mana? Di daerah Boyolali, Boyolali mana? Jawa? Jawa Tengah. Jawa Tengah? Ya. Kok bisa jauh sono? Ya, ada ceritanya lagi. Oh, ada ceritanya lagi. Ya. Tapi Masya Allah ya, berarti menuntut ilmu berarti ya, Bang Umar ya. Mudah-mudahan apa yang dituntut dari mulai bersyahadat sampai sekarang, bahkan nanti insya Allah akan bisa lulus menjadi seorang da'i gitu Amin, ya. amin, amin. Cita-citanya apa? Mau bangun pesantren atau gimana? Ya, jadi ustadz. Oh, jadi ustadz? Jadi Alhamdulillah, pendakwah. Ya. Alhamdulillah ya. Pertanyaan, Boleh Bu, silakan. ada nggak keinginan mencari seseorang yang pernah dimurtadkan itu untuk kembali bisa datang? Nah 20 orang itu? Ya, sebenarnya pengen. Tetapi itu tadi, karena udah terlalu lama jenjang waktunya, datanya pun anak nggak punya, jadi ya apa ya, bingung juga gitu, hanya berpasrah Mau nyari kepada kemana gitu ya? Ya, karena hanya berpasrah kepada Allah saja. Ya. Mau nyari kemana mulainya juga bingung ya? Ya, betul. Karena itu tadi, datanya kan kita serahkan. Jadi pun kalau yang tadi yang informal tadi ya juga udah hilang juga, karena itu tadi kan nggak ada kepikiran untuk masuk Islam gitu. Jadi data itu ya hanya taruh di kertas, udah. Kalau misalkan itu ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Dan ternyata kan nggak ada. Nah pas nggak ada ini, baru Islam itu menghampiri hati gitu. Jadi yang memang nggak pernah punya rencana untuk masuk Islam, karena hingga akhirnya kan datanya emang nggak disimpan. Gitu. Iya. Kira-kira nih Bang Umar nih, dulu nih sebagai mahasiswa atau sebagai misionaris nih ya, di dalam hati itu kan selalu ada misi untuk mengkristenkan orang lain gitu kan. Ya. Sekarang sudah belajar menjadi dai ini, ada perasaan ingin mengajak orang Kristen masuk Islam nggak gitu? Insya Allah ya. Oh berarti boleh dong diajak debat dong nih. Nanti kalau ada pendeta gitu ya, kita ajak debat ya. Harus siap belum? Belajar dulu dari antum. Oh, belajar dulu. Lo kan Bible-nya udah kelotok juga Bible-nya ya. Tapi kalau dulu yang di STT belajarnya apa? Bible-nya apa? Cuman TB aja? Dari LAI. Iya, cuman yang TB aja berarti ya. Oke. Nggak belajar Tanakh gitu nggak? Nggak. Septuaginta gitu nggak? Oh, enggak. Oh enggak ya? Enggak. Septuaginta Alexis itu cuma
namanya aja yang kita pelajari sejarahnya apa. Terus gini, bener nggak sih kalau di STT itu ada mata pelajaran Islamologi? Wah, ada Bener. 3 SKS. Apa aja yang dipelajarin di Islamologi STT? Pengen tahu Jadi nih. di situ nanti dijelaskan fakta-fakta tentang Nabi Muhammad. Faktanya fakta apa? Positif atau negatif? Jadi anak yang dahulu itu nganggapnya positif. Oke. Tapi ketika anak masuk Islam ternyata itu sesuatu fitnah. Oh gitu. Ya, jadi yang pertama itu Islam itu kan dibilang agama jin. Hah? Nah, Agama jin. ya karena kan Nabi Muhammad di Gua Hiro. Oke. Nah kan di gua ada siapa kan biasa Oke. gitu dikait-kaitkan lah, cocok logi lah gitu. Terus? Terus Islam itu dikatakan agama radikal, agama apa? Agama suka perang, Keras. keras. Padahal sekeras-kerasnya Islam, orang Yahudi jauh lebih keras. Gitu. Bahkan dalam Islam pun perang itu ada akhlaknya juga, nggak semua ada dibantai. aturannya. Gitu. Ya. Jadi malah justru orang Yahudi itu kalau berperang lebih sadis. Ya. Jadi- Yang bernapas bunuh gitu ya. Bahkan keledai nggak tahu apa-apa aja bunuh gitu. Itu di kita pakai pasal 1 Ah. itu menceritakan tentang peperangan Israel bahwa ketika dia menguasai wilayah semua harus dibantai, baik manusia maupun ternaknya. Bahkan di kisahnya Raja Saul kan dia tertolak karena dia lebih menahan binatang-binatang ternak yang terbaik. Lalu dia serahkan kepada Tuhan, dibakar. Lalu datang Nabi Samuel bahwa gara-gara ini engkau telah ditolak oleh Tuhan Allah, engkau ditolak sebagai raja dan posisimu akan digantikan oleh seseorang yang lain. Maksudnya itu Raja Daud. Iya. Jadi memang peraturan perang dalam Yahudi itu ya anak manusia, orang lemah, anak wanita dan binatang ternak ya dibantai. Beda sama Islam. Makanya salah kalau misalkan Islam itu dikatakan agama perang, agama suka perang, agama radikal, salah besar. Ya. Selain itu apa lagi yang dipelajari di Jadi, Islamologi? Nabi Muhammad tuh suka anak kecil, Oke. pedofil tuh udah. Gituan ya dipelajarin ya? Ya. Islamologi ya? Ya. Lalu Oke. Terus. lalu Nabi Muhammad tuh egois. Oh. Jadi beliau istrinya banyak, Oke. tapi umatnya dibatasi 4. Oke. Jadi banyak hal yang banyak hal yang memang dibilang itu fakta, ternyata itu sebenarnya itu agak sadis sebenarnya. Agak sadis bahwa sebenarnya itu adalah pendoktrinan yang salah terhadap Islam. Ya, Karena- para pemirsa ya dengar sendiri ya. Islamologi di dalam STT mengajarkan memfitnah Nabi Muhammad SAW. Ya, SKS. 3 SKS ya. Ya. Keren ya. Berarti boleh dong ya kita sekali-sekali ya. Hah? Sama ya. Hah? Misi. Oh, ternyata isinya itu ya Islamologinya ya. Malah nanti ada momen di mana Nabi Muhammad itu kan ada ciri-cirinya, dan ciri-cirinya ini dari ciri-cirinya ini tergambar satu Sosok. sosok seperti ini, dan sosoknya itu jelek sekali. Jadi apa ya, seperti orang yang besar tapi kayak bandit lah, jadi kepada bandit gitu. Jadi benar-benar apa ya, menghinakan lah sebenarnya, menghinakan Nabi gitu. Saya baru tahu nih, baru dengar langsung nih dari mantan mahasiswa STT ini ya, bahwa di dalam STT Islamologi ternyata membicarakan dan memfitnah Nabi Muhammad SAW. Baru tahu saya bener. Nanti boleh. Tanggung jawaban ya. Itu bisa dipertanggungjawabkan ya? Bisa Ya, dipertanggungjawabkan. siap. Hah? Allah. Bisa ya? Ya. Insya Allah. Baik, nah kalau gitu, apa lagi ya? Pada waktu tahu apa yang diajarin di dalam Islamologi yang di STT itu, terus pada waktu mau masuk Islam, itu nggak menghalangi? Nggak Ya, menghalangi niat waktu mau masuk Islam setelah mempelajari atau mendengar fitnah-fitnah tentang Nabi Muhammad itu di... karena STT. kan tadi karena diskusi itu kan mulai tuh, karena mulai berpola, jadi mulai berpola tatanan pemahaman yang baru tentang Islam,
baru nanti ditutup yang tadi tentang apa namanya, tentang astagfirullah, surat Al-Ikhlas. Oke, di cover oleh. Ya. Tadi ngomong-ngomong yang tentang Nabi Muhammad dengan apa? Anak kecil. Ya, pedofil. Waktu di STT nggak belajar Nabi Ishak menikahi Ribka usia 3 tahun gitu nggak ya? Enggak. Tahu nggak? Atau nggak pelajarin Nabi Daud zina sama Binor Betseba usia 7 tahun gitu nggak? Ya seharusnya kan demikian gitu ya. Ada nih bukunya nih. Iya, iya. Ya udah Tamar tuh. Belum lagi Tamar. Ya, Yehuda sama Tamar. Nah. Nggak dipelajarin gitu ya? Ya. Maria dinikahi Yusuf usia 12 tahun sampai 14 tahun nggak dipelajarin? Enggak. Oh, jadi yang dibicarain malah Nabi Muhammad dengan anak kecil gitu ya? Kalau tadi yang Yusuf sama Maria, itu malah Maria itu ya umurnya nggak disebutkan. Umurnya nggak disebutkan. Jadi kayak misalkan Lot, kan Lot berzina nanti sama kedua anak perempuannya, atau menghamili dua anak perempuannya. Menghamili. Ya. Itu cuma hanya sekilas saja, karena ini nanti larinya ke pengantar pengantar teologi perjanjian lama. Oh gitu. Jadi ada nanti ada sub-sub tema yang tadi barusan Ustaz jelaskan tadi, masuk pembahasannya di mata kuliah yang lain. Oh. Tapi kalau misalkan tadi Islamologi ya itu tadi. Gitu ya. Berarti nggak seimbang dong belajarnya. Islamologi belajar memfitnah Nabi, giliran di kitabnya sendiri nggak belajar Ishak menikahi Ribka usia 3 tahun gitu nggak dipelajarin. Ya habis itu. Baik, nah cukup tercengang juga ya kita dengar cerita dari Bang Umar ini ya. Ternyata memang di dalam STT isinya seperti itu ya. Bahkan kegiatannya juga tadi sudah jelas-jelas ingin memurtadkan orang Islam untuk masuk ke dalam agama Kristen dengan misi-misi tertentu ya. Tadi kita dengar sendiri ceritanya. Nah, ini adalah sebuah wawasan baru buat kita. Jadi seperti yang sering saya katakan, diakui tidak diakui kegiatan misionaris memang masih ada dan sedang terjadi di Indonesia. Betul ya? Di Malang Selatan juga ada kan? Malang Selatan banyak kan begitu? Kurang paham kalau di Malang Selatan. Saya dulu pernah ada informasi dari sana, dibangun gereja besar. Tiap minggu orang kampung yang datang ke gereja, keluar gereja satu kepala 100.000. Satu kepala. Satu orang kampung satu kepala 100.000 bisa buat makan seminggu kan? Iya. Gitu. Katanya nih ya, tapi saya sih mendapatkan informasi yang cukup valid sih. Tapi Masya Allah ya, tadi kita mendengarkan cerita dari Bang Umar. Seperti itu ceritanya. Dan Alhamdulillah sekarang Bang Umar sudah menjadi seorang Muslim. Sekarang sedang belajar ya. Insya Allah nanti segera menjadi Ustadz ya. Ustadz Umar Abdullah gitu ya. Atau apa? Namanya apa lengkapnya tadi? Ustadz Abdullah Umar. Abdullah Umar. Ustadz Abdullah Umar ya. Kita tunggu aja nanti kiprahnya. Mudah-mudahan bisa segera menjadi pembela agama Islam ya di daerah-daerah. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya atas perhatiannya para pemirsa. Sungguh sebuah cerita yang menginspirasi buat kita, dan kita semua juga harus berhati-hati dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan saudara kita ya, dengan masyarakat Islam supaya apa? Supaya akidah kita tetap terbentengi dari upaya-upaya pemurtadan. Begitu ya yang dari kami. Mohon izin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Umar ya. Masya Allah. Di sini saya ingin memperkenalkan, selain saya mengajar di kaitan dengan kristologi, saya ingin berbagi sedikit tentang ilmu Islam dan kesehatan. Yaitu kami juga meramu herbal. Di sini ada merek herbal saya, Mitra Sehat. Terus di Mitra Sehat itu ada jamu yang dipakai untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, trigliserid, dan juga untuk liver serta untuk menambah nafsu makan. Ini yang sekarang baru laris di usia 30 sampai 60 bahkan 70 tahun karena banyak penderita seperti yang kami sebutkan. Dan juga kami meramu juga untuk obat kanker, obat diabetes, dan ini banyak
pasien-pasien kami yang alhamdulillah cocok menggunakan itu. Satu contoh misalnya ya, bahwa ada seorang yang kena kanker di balik matanya, sudah segede telur. Nah ini akhirnya minum jamu kami dan juga kami terapi di rumah. Nah, nanti terapinya ingin kami ceritakan di sisi lain. Nah ini akhirnya inilah pasien saya yang paling cepat sembuh, yaitu setelah minum jamu untuk kanker mata tadi, itu 1 minggu setelah dia buta 3 bulan itu bisa melihat walaupun seperti siluet ya hitam sama putih. Jadi ini orang, ini meja itu cuman bisa melihat hitam. Setelah minum 2 minggu mereka bisa minum dengan minum jamu ini mereka bisa melihat 2 meter tapi sudah berwarna. Misalnya saya pakai baju batik atau apa, dia sudah melihat, tapi selebihnya dari 2 meter dia nggak bisa melihat. Nah setelah minum 1 bulan, alhamdulillah dia bisa jalan-jalan sampai ke Jakarta, ke Bali. Maka dari itu, rekan-rekan yang punya masalah dengan kesehatan, silahkan nanti konsultasi, bisa dengan kami. Sebisa mungkin kami akan jawab, dan sebisa mungkin rekan-rekan juga bisa berbagi untuk kesehatan di teman-temannya, juga bisa beli jamu dari tempat saya, dan jamu dari pembeli nanti sebagian kami sisihkan untuk berdakwah. Maka dari itu silahkan beli jamu di tempat kami, karena sebagian adalah untuk ibadah kita, yaitu untuk dakwah. Nanti bisa request untuk menyantuni anak-anak yatim. Terima kasih.